Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Tujuan yafqahu kamu. qawli. Ma ba'du. Selamat siang ya. Pada teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa kembali bertemu di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, sambil jalan, sambil menunggu yang lainnya gabung, kita lanjut aja ke mekanisme perkuliahan yang telah kita rencanakan ya. Kelompok 8, DA 5 sudah hadir. Hadir, Pak. Cindy Eka, Hadir, Pak. Eva April, Hadir, Pak. Basya, Anissa, Hadir, Pak. dan Elza Handayani. Ya, kalau sudah ada semuanya, Hadir, Pak. silakan saya serahkan ke kelompok 8 untuk memandu diskusi. Saya langsung aja persilakan lah. Saya menyimak dulu dan menonton kalian. Iya, Pak, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita dapat bertemu lagi bertatap muka secara online dalam kuliah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih kepada Bapak Adi Saputra yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi dan menjawab beberapa pertanyaan di YouTube yang sebelumnya telah kami upload ya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Pasani Sarwatianti sebagai moderator yang akan membantu pada perkuliahan hari ini. Ditemani dengan beberapa teman saya, diantaranya Dia Ilma, Cindy Eka, Eva, dan juga Elsa. Untuk pertanyaannya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar YouTube. Pertanyaan yang pertama adalah dari Lutfia. Pertanyaan pertama dari Lutfia akan dijawab oleh Elza Handayani. Untuk Elza, saya mohon maaf sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic ataupun langsung di kolom chat Zoom saja. Untuk Elza dipersilakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Lutfia. Itu langkah apa yang harus diambil guna melindungi minoritas agama termasuk Ahmadiyah, Kristen, dan Syiah? Itu untuk menjawab pertanyaan itu mungkin membuat undang-undang mengenai perlindungan kaum minoritas. Dan satu lagi pertanyaannya, beberapa tahun terakhir kelompok macam Front Pembela Islam dan Gerakan Reformis Islam sering melakukan kegiatan kriminal terhadap kaum minoritas, termasuk dengan keterlibatan polisi dan pejabat pemerintah. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghentikan pelanggaran ini? Nah, jawabannya mungkin bisa dapat melakukan sosialisasi nilai Pancasila, terutama sila pertama bahwa Tuhan itu esa, sehingga kita bebas beragama, sekolah menerapkan hal-hal praktis dalam menghargai kaum minoritas seperti tidak mengganggu saat beribadah dan tidak dikucilkan. Tuh. Untuk teman-teman dapat apa sih? Ada yang ingin menambahkan? Bagaimana jawabannya Lutfia? Apakah dapat dipahami? Apabila ada sanggahan atau komentar lainnya? Sebelumnya untuk teman-teman, karena belum ada yang bertanya,
Apakah boleh dari kelompok kami yang mengajukan pertanyaan? Coba minimal kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah kan ada perwakilan ya. Saya harapkan ada diskusi ya. Semakin akhir perkuliahan itu semakin hidup nuansa kelasnya gitu. Dan kalau memang tadi misalnya ini juga tolong manfaatkan waktu ya. Jika ke depannya misalnya saya tidak bisa masuknya di jam 1 atau diundurin, itu kan kalian bisa memanfaatkan waktu untuk bertanya di grup WA misalnya. Biar pas begitu masuk Zoom tuh tinggal diskusi. Jadi jangan menunggu saya gitu ya untuk gabung di Zoom. Saya kan di Zoom tidak full 2 SKS. Sengaja memberikan dulu kesempatan agar ada persiapan gitu. Tolong ke depannya bisa untuk dipahami ini. Silakan lanjut ya. Ada pertanyaan kayaknya di chat. Iya, itu ada Robi. Silakan. Untuk Robi Subhan boleh mengaktifkan mic-nya. Bagaimana Robi? Apakah mau di kolom chat? Bapak izin bertanya, apabila dari kelompok kami yang mengajukan pertanyaan, apakah boleh? Ke siapa pertanyaannya? Ke saya. Enggak, ke teman semuanya yang hadir. Coba yang lain dulu. Mau mewacanakan isu atau gimana? Kalau ini yang hadir baru 34 ya. Dari 44. Tolong yang lain untuk konfirmasi. Silakan, saya mohon ada diskusi ya, ada keaktifan dari semuanya. Karena isu HAM ini isu-isu yang tiap hari ada masalahnya, kasusnya gitu. Bahkan yang beberapa tahun terakhir, beberapa tahun lalu pun yang sudah lama ini masih terus diwacanakan isu HAM ini. Dan ini sangat erat juga dengan kehidupan kita sebagai manusia ya. Kan di sini punya hak. Banyak hak Anda itu kan sebagai manusia banyak hak asasinya. Masa tidak berani ya menyampaikan yang semestinya itu menjadi pemikiran kita semua sebagai manusia. Tingkat sebagai seorang manusia kan itu adalah asasi. Silakan lanjut dulu aja ke teman-temannya. Memang kelompok 8 punya pertanyaan apa? Tentang hal apa itu? Mengenai kasus yang kami bahas sebelumnya, Pak. Yang kasus di YouTube. Mengenai kasus penganiayaan wartawan Tempo. Itu kapan terjadi? Yang pada bulan Maret 2021. 2021. Maret tahun ini. Anda mengamati perkembangan kasusnya? Atau bagaimana? Sedikit, Pak. Tapi setelah dilihat-lihat, dilihat di berita, kasusnya belum terlalu berkembang sih, Pak. Jadi ingin bertanya kepada teman-teman mengenai kasus tersebut.
Apa yang membuat kalian bertanya tentang hal itu? Siapa yang menganiaya Kalau kan? dilihat dari kasus, ya, Udah lanjut aja, lanjut. Tasya lanjut aja berbicara. jadi seperti ini. Dari video kami telah dibahas ya Pak mengenai kasus penganiayaan wartawan Tempo itu waktu akan mewawancarai pada resepsi pernikahan ya Pak mengenai kasus korupsi. Nah, terjadi penganiayaan kepada wartawan tersebut. Menurut teman-teman sendiri, sanksi apa atau hukuman apa yang akan didapat oleh pelaku penganiayaan tersebut? Untuk teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Siapa coba yang menganiayanya? Diketahui nggak ini inisial atau identitas penganiayanya, pelaku penganiayaannya? Di berita disebutkan bahwa aparat polisi juga ikut campur tangan dalam kasus tersebut. Untuk yang menganiaya itu, di berita dijelaskan bahwa pengawal dari angin. Wartawannya satu orang? Ya, satu orang. Hanya Nur Hadi. Oke, coba teman-teman yang saya akan berharap ada diskusi ya. Sekali lagi ini isu HAM salah satu isu yang menjadi isu universal ya, bukan hanya terjadi di Indonesia, ini menjadi wacana umum ya. Dan ingat ya dalam berbicara HAM ini, ketika kita berbicara penegakan hukum di minggu lalu, sekarang penegakan HAM dipisah itu karena ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya dari kasus hukum dan kasus HAM. Bahkan berbicara HAM ini tidak hanya melibatkan satu negara ya, bisa jadi kasus terjadi pelanggaran HAM di suatu negara bisa menjadi isu negara lain juga. Negara lain bisa ikut campur, dunia internasional bisa terlibat. Halo, ini yang off cam, coba. Apakah kalian hadir ini? Apakah hanya untuk ikut gabung saja? Kita nggak akan bisa berdiskusi kalau Anda tidak punya wacana, ya. Banyak saya kira bukan hanya terjadi di masa lalu, tiap hari saya bilang ada. Nah ini sudah ada tuh, lihat, merubul di forum chat. Coba tanggapi dulu pertanyaan yang dari Robi, dari Dea. Atau ada yang bertanya langsung? Ada yang hidupin mic, lihat nampaknya. Moderator yang ambil alih dulu ininya. Bacakan pertanyaan. Untuk pertanyaan dari, ya, sebentar Pak. Untuk pertanyaan dari Robi Muhammad Subhan, saya ingin bertanya, dalam kasus sosial media misalnya, ketika kita mengirimkan bisa itu melalui virtual atau tekstual,
Nah, kan kita tuh di sosial media bisa berekspresi sebebas apapun. Tapi mengapa di Indonesia perkataan sedikit pun menyinggung orang dapat terkena UU ITE? Apakah UU ITE di Indonesia bisa disebut UU karet? Untuk jawabannya kami diskusikan terlebih dahulu, Pak. Sambil bacakan aja pertanyaan yang keduanya juga. Biar ada yang mendengar, biar teman-temannya bisa berpikir, sama-sama berpikir ya. Biar Untuk pertanyaan diskusi. kedua dari Dea Azahra, izin bertanya, apa tantangan hak perempuan di Indonesia? Langkah apa yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan? Dan apakah kelompok 8 mendukung adanya RUU kesetaraan dan keadilan gender? Untuk pertanyaan selanjutnya, yang ketiga dari Yohana, izin bertanya, mengapa kebanyakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, banyak kasus-kasusnya tidak selesai dengan tuntas, dan banyak pelanggaran kasus HAM yang tidak jelas ujungnya? Apakah penegakan HAM di Indonesia sudah dikatakan adil? Izin bertanya untuk Yohana, apakah bisa memberikan salah satu contoh kasus HAM di Indonesia yang tidak tuntas? Contohnya kasus Munir yang sampai sekarang masih belum ketemu titik terangnya, siapa yang ngebunuhnya, siapa pelakunya, motifnya apa. Oke, coba teman-teman anggota kelompok nih ada yang bisa langsung ditanggapi nggak? Biar ada pembagian tugas gitu ya dari tiap anggota kelompok. Untuk pertanyaan dia akan dijawab oleh Elza, Pak. Untuk Elza dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan Dea, yaitu apa tantangan hak perempuan di Indonesia? Tantangan yang bentar. Tantangan hak perempuan di Indonesia itu terletak pada gender dan sosial ekonomi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah apa yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan? Langkah yang harus dilakukan, yang pertama itu penghapusan kekerasan seksual. Yang kedua, perempuan berhak memilih rakyat dalam parlemen. Yang ketiga, memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan apakah kelompok 8 mendukung adanya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender? Kelompok 8 sendiri itu mendukung, karena dengan adanya kesetaraan gender itu bisa membuat keadilan untuk perempuan. Baik, terima kasih. Untuk ya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Yohana akan dijawab oleh Cindy. Untuk Cindy dipersilakan. Oh iya, sebentar. Tunggu dulu ya, sebentar.
Ada pertanyaan lagi dari Al-Fajri. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus yang ada di Uyghur dan apa yang menjadi penyebab pemerintah Cina melakukan pelanggaran HAM tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yohana. Untuk pertanyaannya sendiri tadi, izin bertanya, mengapa kebanyakan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, banyak kasusnya tidak selesai dengan tuntas, dan banyak pelanggaran kasus hak asasi manusia yang tidak jelas ujungnya. Apakah penegakan hak asasi manusia di Indonesia sudah dikatakan adil? Berdasarkan Lokataru Foundation ID, Komnas HAM Komnas HAM sendiri itu telah memiliki legal standing dasar hukum yang cukup kuat untuk bekerja optimal. Pada pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang Komnas HAM terlalu banyak merespon segala hal atau menjadikan isu hak asasi manusia sebagai instrumen wacana. Hal ini yang dipertontonkan pada periode sebelumnya tanpa kegigihan mendorong pemerintah melakukan upaya pencegahan atau penindakan. Wacana tanpa tindak lanjut justru akan makin memperlebar lelucon Komnas HAM di hadapan korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk menyelesaikan jadi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau ketidaktuntasan permasalahan-permasalahan sebelumnya, masing-masing mandat perlu diperbaiki dan perlu adanya pemutakhiran kemampuan mengenai alat kerja dari Komnas HAM sendiri. Jadi tidak hanya sekadar mengandalkan kapasitas pegawai atau karir yang ada, tetapi juga harus adanya penanganan isu-isu hak asasi manusia yang dilakukan secara mendalam, komprehensif, dan persisten. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi. Izin untuk menambahkan. Untuk pertanyaan dari Yohana tadi kan mengenai kasus HAM yang tidak selesai ya. Untuk kasus Munir kan itu sudah berpuluh tahun yang lalu dan iya sampai sekarang belum selesai. Nah, kalau dari PASA kemungkinan itu belum selesai karena tidak ada bukti-bukti kelanjutannya. Jadi para aparatur yang menangani itu sudah berada di ujung, jadi sudah tidak menemukan lagi bukti-bukti lainnya. Menurut saya seperti itu. Oke, coba bisa langsung ke pertanyaan yang lain ya. Nah, ini banyak perempuan ya, isu-isu perempuan ya. Iya, silakan. Ada pertanyaan lagi dari Zainur Bayati. Izin bertanya, begitu maraknya kasus pemerkosaan di Indonesia dan ada kasus perempuan melawan atau membela diri dari pelaku yang akan memperkosanya malah terancam penjara. Menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana kasus tersebut? Apakah pihak yang mengadili kasus tersebut sudah adil dengan keputusannya? Dan jika dilihat dari sudut pandang korban, apa yang harus dilakukan oleh korban saat akan diperkosa? Terima kasih. Izin sebentar.
Izin menjawab pertanyaan dari Zen. Akhir-akhir ini memang banyak ya kasus, terutama kasus terhadap perempuan. Salah satunya kasus mengenai pemerkosaan. Kalau menurut saya sendiri, kadang hukum itu memang tidak melihat terhadap dua sudut pandang ya. Jadi banyak juga yang disalahkan itu adalah sosok perempuannya. Misalnya dari kasus pemerkosaan nanti yang disalahkan, lah terus kenapa itu perempuannya pakai baju seksi? Nah biasanya seperti itu ya. Padahal kenapa tidak menyalahkan sang pelaku yang kenapa berpikiran seperti itu? Kenapa berpikiran kotor sampai melakukan terjadinya pemerkosaan? Nah kalau menurut kelompok kami sendiri, hal yang dilakukan korban itu sudah benar karena itu merupakan sebuah pembelaan terhadap dirinya. Karena setiap orang itu mempunyai hak untuk membela dirinya masing-masing. Nah, jika dilihat dari sudut pandang korban, apa yang harus dilakukan oleh korban saat akan diperkosa? Kalau menurut saya sendiri ya, menurut kelompok kami, yang harus dilakukan oleh korban pada saat waktu terjadinya itu tentu saja dia harus membela dirinya, karena siapa sih yang ingin diperkosakan? Tidak ada ya. Jadi korban itu tentu harus membela dirinya sendiri dengan sekuat tenaga atau bisa meminta tolong kepada yang lainnya, kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah jawaban dari saya cukup jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Arkan. Adanya HAM di kemajuan zaman ini membuat semua orang malas mana-mana. Contohkan saja sikap murid yang dihukum karena kesalahannya. Melakukan kekerasan sedikit, dilaporkan. Ini sebagai contoh bagi negara kita. Bagaimana cara perkembangan HAM? Apakah dengan adanya undang-undang ini tidak ada lagi seorang pesalah yang dikeraskan karena kesalahannya sendiri? Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Nabila. Pertanyaannya, salah satu hak asasi manusia yaitu orientasi seksual atau gender. Selama ini di Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksual yang banyak terjadi di Indonesia. Namun juga hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT. Tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Terkait hal ini, apakah diskriminasi bukan termasuk sebuah kejahatan lagi apabila yang didiskriminasikan itu termasuk LGBT? Izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Akhir-akhir ini memang banyak ya yang LGBT yang suka sesama jenis ya. Mungkin kalian juga teman-teman juga semuanya pernah nonton di TikTok ataupun di Instagram, tentu banyak. Diskriminasi itu termasuk salah satu pelanggaran HAM tentunya, dan itu juga termasuk kejahatan ya. Tapi ini yang didiskriminasinya itu adalah LGBT. Nah, sepertinya dari komunitas LGBT tersebut belum ada yang melaporkannya ke Komnas HAM. Jadi belum ditindaklanjuti sampai ke kasus pidana. Menurut saya seperti itu. Apabila ada tanggapan dipersilakan. Untuk Nabila, apakah cukup? Untuk jawaban selanjutnya adalah pertanyaan dari Subhan yang akan dijawab oleh Cindy. Baik, untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya, dalam kasus sosial media, misalnya ketika kita mengirimkan, bisa itu melalui virtual maupun tekstual. Nah kan kita tuh di sosial media bisa berekspresi sebebas apapun, tapi mengapa di perkataan sedikit pun menyinggung orang dapat terkena undang-undang ITE. Apakah undang-undang ITE di Indonesia bisa disebut undang-undang karet?
menurut Menteri Menko Polhukam atau Menteri Politik Hukum dan HAM sendiri, Mahfud MD, menyatakan bahwa masih banyak undang-undang ITE yang perlu direvisi atau diperbaiki. Jadi mungkin ketika sedikit pun kita menyinggung pemerintah atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan, itu kita terkena hukum undang-undang ITE, sementara ketika rakyat biasa itu tidak ya. Jadi ketika saat kita ingin sebagai masyarakat, pemerintah akan mencoba mendiskusikan inisiatif untuk merevisi undang-undang ITE. Dulu pada tahun 2007 atau 2008 sendiri, banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat undang-undang ITE. Nah, jika sekarang undang-undang tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal atau membuat pasal-pasal yang dikira pasal karet, maka pemerintah akan mencoba untuk membuat resulten atau merevisi undang-undang tersebut. Jadi sekarang pemerintah mencoba untuk merevisi undang-undang yang sekiranya masih belum ketat atau masih belum baik penerapannya, seperti itu. Bagaimana untuk Robi, apakah sudah cukup jawabannya? Oh ya, izin untuk penambahkan jawabannya sebentar. Untuk kasus mengenai media sosial yang terbaru itu, yang kemarin mengenai ibunda dari Atta Halilintar yang terdapat di meme ya kalau tidak salah, dan ada orang yang upload di TikTok mengenai reaksi dari meme tersebut. Atta sendiri merasa tersinggung akan meme tersebut, akan reaksi dari orang tersebut. Dilihat dari komentarnya, memang banyak orang-orang yang tak laporin aja, ini harus disidang, banyak kan yang seperti itu. Tapi ada juga orang, salah satunya adalah Reza Arab, yang berbicara seperti ini. Intinya itu adalah sebuah reaksi dari meme, tidak perlu diperbesarkan, karena itu merupakan hak orang tersebut untuk bereaksi akan sebuah meme atau sebuah gambar, sebuah tulisan yang ada di sosial media. Nah, terus menurut saya untuk kasus seperti ini tuh, katakan seorang public figure nih ya, berarti dia itu harus tahu mengenai konsekuensi dirinya tersebut sebagai public figure, dan dia juga tentu saja harus kuat mental ya kan. Nah, untuk menghindari dari kasus ini, kalau menurut saya, kita itu tentu saja harus menjaga jempol kita untuk tidak menuliskan hal-hal yang tidak mengenakan kepada orang lain. Terus tadi juga dikatakan oleh Subhan sebagai pertanyaan tambahan, jika UU ITE tidak karet, harusnya sudah banyak orang yang ditindak pidana. Tapi kenapa UU ITE itu hanya dipertujukan untuk public figure, pemerintah, dan orang-orang penting? Sedangkan ketika orang biasa disinggung di sosmed, dibiarkan saja. Nah, untuk yang seperti ini juga bisa saja orang tersebut yang dikatakan orang biasa menurut Robi itu tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Jadi dibiarkan saja oleh orang yang bersangkutan tersebut sehingga tidak ditindaklanjuti. Seperti itu. Apakah jawabannya cukup, Robi? Atau ingin? Mungkin tadi kan dikatakan oleh Cindy ya bahwa UU ITE itu ada sekitar tahun 2007 tahun 2008. Nah kan mengapa gitu sampai sekarang UU ITE kan belum fix ya, masih disebut undang-undang karet. Nah mengapa UU ITE kita hilangkan, tidak bisa dihilangkan dulu sampai UU ITE itu menjadi undang-undang yang fix hukuman untuk siapa, sehingga ketika sudah fiksasi itu sudah langsung dijalankan, jadi tidak ada resubstansi perubahan lagi gitu.
Untuk pertanyaan dari Robi, pertanyaan sanggahannya kami diskusikan dulu. Selanjutnya Eva akan menjawab pertanyaan dari Al-Fajri. Untuk Eva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Al-Fajri, yaitu bagaimana tanggapan Anda tentang kasus yang ada di Uighur dan apa yang menjadi penyebab pemerintah Cina melakukan pelanggaran HAM tersebut. Nah, menurut tanggapan saya mengenai kasus yang ada di Uighur, ini tentunya sangat mengerikan ya terhadap hak asasi manusia karena Cina menahan orang-orang Uighur sebagian besar yang beragama Islam dan mereka yang ada di kampung-kampung itu di wilayah Xinjiang tempat munculnya dugaan penyiksaan dan kerja paksa bahkan penganiayaan serta seksual. Namun dalam hal ini penyebab pemerintah Cina melakukan pelanggaran HAM masih belum jelas ditemukan karena pemerintah Cina pun mereka membantah bahwa mereka telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Muslim Uighur. Dan Cina pun menyangkal tuduhan adanya penganiayaan. Mereka mengklaim bahwa kampung-kampung tersebut adalah fasilitas reedukasi untuk melawan terorisme. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Bagaimana Al-Fajri? Apakah sudah terjawab? Berarti bisa dibilang apa yang telah disampaikan oleh para aktivis HAM itu kurang benar atau misalkan disangkal berarti ya. Berarti yang mereka lihat, yang mereka mereka teliti mungkin ya sebutnya. Berarti itu sebutnya salah kali ya. Dilihat dari kasusnya, Cina memang telah melakukan pelanggaran HAM, namun pemerintah Cina masih menyangkal bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Muslim di Uighur tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima Apabila kasih. ada yang ingin menambahkan. Oke, bisa lanjut ke yang lain ya, biar nanti ada waktu untuk saya menanggapi. Ya. Untuk jawaban selanjutnya adalah pertanyaan dari Arkan akan dijawab oleh Dea Ilmu. Untuk Dea dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Arkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah terdengar. Baik, langsung saja ya. Pertanyaannya adalah, adanya HAM di kemajuan zaman ini membuat semua orang malah semena-mena. Contohkan saja sikap murid yang dihukum karena kesalahannya, melakukan kekerasan sedikit dilaporkan. Ini sebagai contoh bagi negara kita bagaimana cara pengembangan HAM. Apakah dengan adanya undang-undang ini tidak ada lagi seorang pesalah yang dikeraskan karena kesalahannya sendiri? Baik, tujuan dibuatnya atau diadakannya peraturan adalah pastinya untuk mengatur kehidupan agar berjalan dengan tertib tentunya. Nah, apabila ada perlakuan yang memang mengganggu ketenangan atau menyakiti seorang individu, jelas itu harus diberikan sanksi, tidak memandang siapapun yang melakukannya, baik itu dari seorang pendidik ataupun yang lainnya. Ini bertujuan untuk menghindari seseorang melakukan tindakan semena-mena, baik oleh siapapun kepada siapapun, karena peraturan bersifat umum. Mungkin sanksi ini ditujukan untuk agar menghindari kekerasan seorang pendidik dalam cara mendidik muridnya. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah cukup, Saudara Arkan?
Oh iya, baik. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan sanggahan dari Subhan, dari Robi Subhan, akan dijawab oleh Cindy. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Robi. Nah, kenapa Undang-Undang ITE ini tidak dihilangkan dulu, nah sampai benar-benar jadi dan tidak ada perubahan lagi? Nah, mungkin maksud pemerintah pada waktu itu membuat Undang-Undang ITE itu mencoba memberikan kenyamanan juga bagi masyarakat yang merasa bahwa semakin kesini itu dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi atau sosial media, makin banyak pelanggaran-pelanggaran dari terhadap dari segi bahasa atau mungkin perkataan yang tidak baik. Nah, untuk melindungi hak-hak masyarakat sendiri, mungkin pemerintah itu bermaksud untuk melindungi masyarakat sendiri. Namun seperti kita tahu bahwa undang-undang sendiri itu tidak sempurna. Nah, jadi mungkin seiring perkembangan zaman akan selalu dinamis dan akan ada banyak perubahan seperti itu. Jadi seperti Undang-Undang Dasar sendiri ya, ada amandemennya untuk diperbaiki lagi dengan berkembangnya zaman seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oh ya, terima kasih jawabannya Cindy dan kelompok. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari Virgi, akan dijawab oleh Baik, untuk pertanyaan Virgi itu intinya apakah dalam perang atau konflik HAM masih berlaku? Tentu saja masih berlaku sebenarnya. Menurut hukum HAM internasional, dalam keadaan perang dilarang melakukan penyerangan terhadap warga sipil, rumah ibadah, rumah sipil, dan protokol tambahan, secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan seperti tentara yang terluka, sakit, dan kapalnya karam dan tawanan perang. Jadi dalam keadaan berperang pun seperti contoh Palestina dan Israel itu masih berlaku. Terima kasih. Izin untuk menambahkan ya. Apakah HAM itu dalam keadaan perang tidak berlaku? Kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi kan dalam kondisi perang, dua negara tersebut kan sedang dalam kondisi tidak stabil ya. Kalau menurut saya sendiri, Palestina itu bukan tidak menerapkan mengenai perlindungan HAM, hanya saja dia sedang dalam kondisi yang tidak stabil sehingga lebih sedang berfokus untuk bagaimana caranya dia bukan hanya sekedar melindungi HAM masyarakatnya, HAM warganya, tapi juga melindungi negaranya. Menurut saya seperti itu. Apakah jawabannya sudah cukup untuk Fizi? Oke, masih ada ini? Sudah? Sudah, Pak. Iya. Oke, coba sekarang. Karena mungkin pertanyaannya sudah selesai. Ya. Ya udah, kalau mau ditutup silakan. Kelompok Anda mau nutup silakan. Biar nanti saya yang nutup terakhir. Ya. Untuk semua pertanyaannya dan untuk semua pertanyaan telah kami jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang setelah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Kosasya Adi Saputra. Terima kasih. Oke, sekarang giliran saya ya untuk berbicara dan mohon sebisa mungkin untuk mendengarkan. Ya, terlebih lagi Anda bisa on cam gitu ya. Karena kalau saya bicara Anda tidak mendengarkan, itu juga bagian dari pelanggaran terhadap HAM ya. Hak orang berbicara tapi Anda tidak mendengarkan. Harusnya saya bicara saling mendengarkan kan gitu. Saya pun dari awal kan selalu mendengarkan apa yang didiskusikan oleh mahasiswa.
Oke, mengenai HAM ya, ini ada beberapa hal yang harus Anda pahami secara utuh dan menyeluruh ya, dari mulai konsepsi HAM yang bersifat universal, kemudian ke isu-isu HAM seperti halnya tadi ya, isu gender, isu LGBT, itu isu-isu HAM ya. Kemudian juga yang harus kita lebih spesifikkan lagi juga ada masalah penegakan HAM ya, dari berbagai kasus yang kadang-kadang ini selalu kita tidak bisa membedakan mana penegakan HAM dan mana penegakan hukum ya. Hukum yang kita bahas di minggu lalu ya. Dan nanti ada persamaan, ada perbedaan mana hukum, mana HAM kan gitu. Saya akan mengawal dari konsep HAM dulu ya, dari yang dibicarakan di awal, segala hal yang berbicara kenapa bisa ada HAM ya. HAM yang muncul dari dunia atau isu universal ya, dari humanisme, dari Renaissance dan humanisme ya, dari sebuah penindasan dari yang berkuasa ke yang lemah, dari yang kuat ke yang lemah. Muncullah Magna Carta sampai Declaration of Human Rights ya di zaman PBB di abad ke-20. Itu ya kurang lebih isu-isu HAM yang akhirnya menjadi perlindungan setiap negara ya. Negara itu harus melindungi kepada warga negaranya melalui jaminan HAM lewat konstitusi. Makanya isi dari konstitusi itu minimal ada 3 kan yang udah bahas di pertemuan di awal-awal kita perkuliahan ya. Pertama ada pembagian kekuasaan ya, harus ada pembagian, dibagi, tidak hanya satu orang yang berkuasa, tidak feodalisme seperti raja ya. Dan juga ada batasan atas kekuasaan, dibatasi juga, jangan sampai raja ataupun pemerintah penguasa sewenang-wenang dalam berkuasa. Dan yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia. Jika suatu negara telah memiliki aturan dasar seperti itu, yaitulah yang disebut dengan negara yang konstitusional ya, karena melindungi hak-hak warga negaranya. Namun konsepsi HAM yang dibawa oleh universal, oleh dunia barat katakanlah, itu kan mereka hanya memandang bahwa HAM itu hanyalah humanisme, hakikat manusia dari sisi kemanusiaannya saja. Karena filsafat mereka adalah individualis ya, bebas sebebas-bebasnya, merdeka tanpa ada campur tangan siapapun ya. Sehingga kodrat-kodrat alam seperti halnya perempuan disamaratakan dengan laki-laki misalnya gitu kan isu-isunya. Memang harus ada jaminan perlindungan terhadap perempuan, oke. Tapi untuk melawan kodrat saya kira itu kurang tepat bagi sebagian belahan dunia ya. Mungkin juga dari sisi dunia kita, dunia timur gitu ya, di Indonesia. LGBT ya dan lain-lain itu kan. Itu juga bagian dari isu-isu HAM yang bersifat universal. Nah, sehingga kalau kita memaknai HAM sebagai hak yang paling dasar ya, dibawa sejak lahir. Itu maknanya ya. Manusia itu punya kodrat dasar sejak lahir. Banyak hak, karena manusia itu bebas, individualis kalau kita berbicara filosofi barat ya. Saya itu terlahir ya. Misalnya ini ya, terlahir untuk mencintaimu misalnya, siapapun itu. Lalu ada orang yang menolak, berarti kalau kamu menolak saya berarti kamu telah melanggar hak saya misalnya. Tapi itu juga ada bagian, ada pelindungannya ya, pelindungan antara melindungi yang mencintai dan yang dicintai. Makanya ada jaminan oleh negara tentang bagaimana ada undang-undang, ada hukum pernikahan, perkawinan. Tapi ini ada kasus lain misalnya, tadi juga dibahas oleh Anda ya. Agus misalnya, ini maaf, di sini ada yang nama Agus. Agus tuh ditakdirkan, terlahir untuk cintai Asep misalnya. Itu nggak maksudnya? Si Agus, saya ngawin si Asep. Si Iis, saya ngawin si Iis. Itu kan isu, sudah kodrat saya untuk mencintai itu. Misalnya ketika ada kasus kan marak perceraian. Dulu kan kemarin ada kasus mengenai hukum ya, di hukum perdata itu kan ada persidangan di pengadilan agama di KUA misalnya. Kenapa kamu mau menceraikan istri? Atau kenapa kamu mau cerai dengan suami kamu? Kan biasanya umum ya, ada yang karena perselingkuhan, ada karena nafkah, ekonomi, tidak sejalan lagi dan sebagainya. Ada yang mau cerai juga. Kenapa kamu mau cerai? Karena perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin. Berarti lu nggak suka sama yang sukanya sama yang satu jenis kelamin berarti ya. Nah di negara-negara barat lah ada perlindungan mengenai itu ya.
Apakah itu diskriminasi LGBT itu? Bahkan ada isu memang kalau di kita ya, kalau dibuat sebuah satu kejahatan masih dalam pembahasan ya. Tapi kalau untuk dipidana saya kira cukup kasihan juga ya, atau kurang baik juga, kurang bijak juga maksudnya. Tapi kalau untuk dilindungi pun kurang baik, tidak apalagi gitu kan. Kalau kita berpandangan HAM kita adalah percaya bahwa HAM di kita bukan hanya manusia dari sisi kemanusiaannya saja. Kita punya HAM, oke, sila kedua kan, kalau kita berpancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi HAM yang bagaimana? Ada sila pertama. Jadi hak-hak manusia itu dibatasi oleh kodrat manusia sebagai insan Tuhan. Silakan manusia untuk membuat aturan, membuat kebijakan selama kebijakan itu, selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya perjuangan gender, transgender, termasuk juga perjuangan LGBT ya, homoseksual dan lesbian dan gay dan sebagainya, kalau itu dirasa bertentangan dengan hukum agama, saya kira itu bukan isu yang harus kita perjuangkan gitu kan. Walaupun memang ada orang Indonesia yang seperti itu, bahkan yang membela seperti itu, dia itu paham nggak sih Pancasila? Itu aja kan gitu. Kan ajaran agama jelas ya. Itu bukan kodrat, itu bukan takdir. Itu kan penyimpangan seksual ya. Bisa bahkan di dosa besar kalau dalam agama Islam itu kan diazab, bahkan dalam ilmu kesehatan pun itu tidak sehat ya berperilaku seperti itu, selain karena moralitas dan sebagainya. Jadi kalau Anda mau melindungi mereka ya silahkan Anda lindungi ya, tapi negara saya kira tidak perlu melindungi hal itu ya. Oke, jadi itu makanya kita harus pandai bagaimana filosofi kita dan filosofi barat itu beda ya. Perjuangan HAM di kita dengan hamburger itu tentunya berbeda ya. Kemudian ini mengenai aturan-aturan yang dibahas ya. Dan juga ini tentang, saya lihat satu persatu ya. Nah ini kaum minoritas ya. Dan Muslim Uyghur di Tiongkok, di Cina, dan mungkin juga di Rohingya di Myanmar ya. Alasan Cina misalnya mengatakan bahwa itu hanyalah wilayah yang untuk menghilangkan terorisme. Nah ini semakin indikasi bahwa terorisme adalah Islam ya. Dan sebagainya kan gitu. Coba Anda lihat buka sejarah ya. Ada nggak sih misalnya ada negara Islam kemudian menindas minoritas agama yang minoritasnya di dunia Islam? Saya kira tidak ada ya. Di sepanjang sejarah Khilafah Islamiyah misalnya, bahkan di zaman Nabi pun ada perlindungan terhadap Nasrani, terhadap Yahudi dan sebagainya. Di Indonesia, kalau misalnya Indonesia itu, Islam di Indonesia itu adalah radikal dan intoleran dan sebagainya, melanggar HAM, itu sudah tidak ada agama-agama lain selain Islam di Indonesia. EPI tadi ada yang bilang, beberapa tahun, kapan kira-kira coba EPI melakukan perlakuan terhadap kaum minoritas, itu kan? Dan punya kuasa apa? Ini ada framing media yang saya kira Anda harus, kalau beberapa tahun lalu memang mungkin awal-awal reformasi EPI sempat punya pergerakan yang cukup radikal juga ya, menentang segala bentuk kemaksiatan ya, bahkan menentang pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan izin dan sebagainya. Jadi harus utuh kronologinya ya. Kalau Anda mendengarkan berita EPI misalnya melanggar menindas orang-orang minoritas, saya kira Anda harus cross check juga gitu kan. Ini ada framing media. Bahkan ya para aktivis EPI sendiri itu kan mereka juga banyak yang berhubungan baik dengan kaum minoritas ya. Bahkan melindungi kaum minoritas walaupun itu tidak diberitakan juga oleh media-media di Indonesia. Tapi itu intinya kita harus jeli dalam melihat informasi juga gitu kan. Jangan sampai kita terbawa oleh framing yang memang sudah berita lawas juga. Tapi nggak apa-apa, sebagai pengetahuan kita sudah apa-apa. Anda punya persepsi lain juga itu silakan. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan ya, dari sekian banyak kasus yang tadi Anda bicarakan ya, dari mulai ya, tadi sudah ada gay, lesbian, kemudian juga masalah undang-undang ITE ya, masalah kasus Munir ya. Munir itu memang penegakannya sudah ada sebenarnya, sampai ada di Polikarpus ya, eksekutornya dihukum. Itu kan telah bebas. Namun yang belum memuaskan, Munir itu memang belum ada faktor intelektualnya siapa ya. Siapa yang menyuruh Polikarpus untuk melakukan racun terhadap Munir kan itu. Munir adalah pejuang HAM ya. Itu juga ada bagian dari operasi intelijen. Mungkin ini terlalu tinggi lah kalau saya sampaikan. Kenapa Munir itu harus begitu dan sebagainya. Tapi paling tidak Munir dikenal sebagai sosok pejuang HAM ya gitu. Memang kita baru memiliki HAM
di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 dan Komnas HAM baru terbentuk tahun 2000 ya. Namun gitu kan, tadi Anda berbicara malah undang-undang pelanggaran pencemaran nama baik, hoax ya, ITE dan sebagainya, dan kasus guru murid dan sebagainya ini ya, yang bagaimana segala bentuk pelanggaran ya, segala bentuk kejahatan, apakah itu HAM gitu kan. Kita berbicara dulu minggu lalu tentang hukum pidana. Apakah hukum pidana itu melanggar HAM? Maaf, pembunuhan dan sebagainya. Segala bentuk pelanggaran, segala bentuk kejahatan, apakah itu bertentangan dengan HAM? Tidak. Kita berbicara HAM, prinsip dulu ya, prinsip HAM dulu, sebelum ke penegakan. Kan banyak ya contoh kejahatan itu, kejahatan narkoba ya, ada 11,2 ribu ton yang kemarin ditemukan oleh aparat kita ya, dari Nigeria ya, selundupan sabu. Itu kan kejahatan extraordinary crime ya, bahkan sampai dihukum mati para pelaku pengedar narkoba itu. Belum lagi mungkin juga para pecandunya gitu. Nah, apakah itu sebuah bentuk pelanggaran HAM atau bukan? Pembunuhan, mungkin juga korupsi, ya, penganiayaan, pelecehan, itu betul nggak itu sebuah bentuk hal yang bertentangan dengan HAM? Jawab betul, jawab. Betul, Buka. Pak. Berarti semua bentuk kejahatan adalah bentuk pelanggaran HAM. Betul apa betul? Apapun ya. Kita tidak memisah-misahkan dulu. Semua bentuk. Betul. Betul. Ada orang dibunuh. Ada tukang beca dibunuh oleh preman. Itu melanggar HAM tidak? Pembunuhan itu? Melanggar. Oke. Namun yang saya tanyakan, apakah semua bentuk pelanggaran itu, semua bentuk kejahatan itu masuk nggak ke pengadilan HAM? Anda mohon bersabar ya, mungkin saya ada waktu harus saya lebihkan dulu, karena harus selesai. Kalau ada yang ada kuliah lain, mohon maaf aja. Atau masih ada yang keberatan? Atau mau lanjut nih? Mau lanjut atau mau berhenti aja sampai sini? Ada yang bentrok ke kuliah? Setelah ini, ada yang bentrok? Jawab aja. Ada yang bentrok? Pak. Ada? Ada, Pak. Pukul Ada. berapa? Ada. Pukul berapa? 14.16. Oke, saya sampai itu Jam aja ya. 2.16. Oke. Makanya tolong jawab, biar saya cepat ini ya. Masuk ke pengadilan HAM tidak? Segala bentuk kejahatan itu. Masuk nggak ke pengadilan HAM? Tidak, Pak. Tidak. Berarti ada perbedaan ya. Coba Anda pahami apa perbedaan antara tindak pidana kejahatan biasa dengan kejahatan yang kategorinya pelanggaran HAM ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada sebuah kejahatan, ada sanksi kan, ada hukuman. Apa sih hukumannya itu? Contoh dari hukuman apa sih? Orang bersalah lalu dihukum. Apa contoh bentuk hukumannya apa? Di penjara, Pak. Di penjara. Pidana penjara. Terus selain penjara apa? Yang dikucilkan, enggak. Nah, itu mah sanksi sosial kalau kucilkan. Ini hukum ya, hukum positif. Yang lebih berat, ada yang lebih berat daripada penjara. Dicibit. Hukuman mati. Hukuman mati. Cung yang mau di penjara di sini. Cung yang mau dihukum mati, mau nggak? Tidak. Kira-kira ada orang bersalah nih ya. Tidak. Terbukti bersalah, ngaku bersalah, lalu dihukum mati atau di penjara, mau nggak kira-kira dia? Tentu tidak, Pak. Tidak. Kenapa coba? Orang tidak mau di penjara, tidak mau dihukum mati. Masih ingin diberi kesempatan hidup, Pak. Karena apa? Dalam penjara itu apa sih yang didapatkan dalam penjara itu? Kebebasan, keindahan, atau ketulusan? Coba Anda kaitan dengan materi ini. Tidak ada semuanya, Pak. Jadi tidak ada, jadi hak orang dilanggar ya. Apalagi dihukum mati kan gitu. Artinya bentuk hukuman itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan HAM. Tapi ingat ya, kalau berbicara masalah sanksi atas hukuman, HAM bisa dikesampingkan ya. Sama, tadi ada pertanyaan mengenai perang. Perang itu dari sisi kejadian pun merupakan peristiwa pelanggaran HAM semuanya kan gitu.
Tapi bayangkan kalau berperang memikirkan HAM ya, ada tentara misalnya, ada musuh mau ditembak, aduh, sama aku lahnya musuh karunya, oh supaya apaan mau selesai ya kan gitu. Jadi itu ya, jadi HAM juga harus kita sampingkan. Kembali ke yang awal ya, perbedaan apa sih, kenapa ini kejahatan pembunuhan, tapi kok ini mah kejahatan pembunuhan biasa aja ini di kerana hukuman pidana umum, tapi ini masuk ke ranah kejahatan HAM. Apa sih perbedaannya? Dalam sebuah peristiwa itu ada dua aktor ya. Siapa aja? Setiap peristiwa kejahatan ada dua aktor. Aktornya apa? Pertama sebagai apa? Kedua sebagai apa? Pelaku dan korban. Pelakunya siapa kira-kira? Siapa pelaku kejahatan? Manusia atau kunti? Manusia, Pak. Manusia. Korbannya kunti atau manusia? Jadi pertama memang harus Manusia, manusia Pak. ya. Mau nggak jadi, kalau Anda ingin terbebas dari sanksi HAM, dari kasus HAM, Anda jadi kunti aja. Mau nggak jadi kunti? Tidak, Pak. Nggak mau, harus meninggal dulu. Jadi kunti itu kan lebih mulia daripada tukang beca kan? Tukang beca kan dapat penumpang katanya, perempuan cantik, mang, eureun mang, jadi eureun ya. Bayar weh si perempuan itu. Nah, pas dilihat uangnya, nah ya mah daun lain uangnya. Wah, ngamak si tukang beca teh cenah. Sugan teh jelema dasar kunti jeung si mang beca teh. Kan ngomong si kunti nanya, "Saya mending aing cenah kunti daripada mana tukang beca." Lebih mulia ya. Maaf ya, bukan maksudnya tukang beca, ini dongeng aja. Korbannya juga pasti manusia ya. Dulu ada kasus Sumanto, tahu Sumanto? Tahu, Pak. Apa peristiwanya, kejadiannya? Tahu. Yang makan daging orang. Yang kanibal. Ya, kanibal. Tapi kan dia bukan membunuh. Apakah dia melanggar HAM atau tidak? Dia tidak menganiaya ya. Dia hanya mencuri mayat lalu dimakan. Itu kan mayat dikubur dimakan. Kan bingung ya itu. Dulu ahli hukum berdebat gitu kan. Makanya ini juga ada dongeng juga nih ya, ada orang takut kan, orang apapun itu orang takut Sumanto kan semuanya. Ketika bertemu Sumanto lari kan, wah lari dikejar. Ada jurang ya, kan langsung berhenti. Mau loncat kan jurang pasti mati juga kan, takut gitu. Belakang ada Sumanto. Udah dia pasrah doa, ya Allah lindungilah aku dari Sumanto. Pas noleh ke samping agak belakang sedikit. Sumanto sedang doa, kieu teh Sumanto ge. Sumanto kamu doa ya, doa apa? Doa sebelum makan. Itu siap-siap untuk makan. Apa perbedaannya antara kejahatan hukum dan pidana dan umum dan pidana HAM? Orang pengedar narkoba sampai dihukum mati. Kan membuat apa? Sedangkan pelaku apa sih namanya, pecandunya tidak dihukum gitu ya, hanya direhabilitasi. Maka jangan coba-coba kan ya. Jangan coba-coba narkoba. Tapi ada yang selalu mencoba. Ku selalu mencoba. Dan ditangkap kemarin ya oleh polisi. Siapa dia? Yang selalu mencoba. Anji, Pak. Ya iya, makanya dia selalu mencoba soalnya. Ya, makanya pengedarnya itu kan dihukum berat ya, sampai pidana mati. Karena membuat orang waras disuruh gila. Coba bayangkan ya, mabok itu kan membuat orang gila ya. Ngomongnya kan dikiki kan. Bisa sekarang bisa hilang akal. Ini mau nanti salam aja untuk dosen bahasa Indonesia ya, kalau agak telat sedikit dari saya aja bilang. Siapa dosennya bahasa Indonesia? Pagi. Pak. Oh ya, Bapak Pagi. Salam dari saya itu bilang. Ya, siap, Pak. Ya, gini. Jadi jangan ini juga Anda harus paham bahwa bahayanya narkoba ya. Ada orang mabuk bawa mobil itu kan, mabuk. Liur kan mabuk. Kubrak, ada warung, tabrak, jedor. Kan ngamuk, ada orang ngumpul di warung itu kan. Kan dicarekan kumpul teh. Mana andusia nabrak warung kan biasa mabuk mah lempeng we nya lieur bari ngomong geus paruguh kan. Ngan geus teh lah si aing ya teh loba omong teuing cenah garasi aing di garasi. Saking mabuk ya. Warung di garasi kan gitu. Ada juga nu mabuk kemarin ini mau bawa pintu mobil kemana-mana dibawa. Mau pantau mobil dibawa gerak ke berat urang mah eta. Tanya we jelema lain nanya cenah. Eta main nahan cenah mau pantau mobil. Kan nu mabuk mah sok kalah ka ngamak teh lah, ada sok kalah ka ngalawan dengan. Nah, cenah di maneh boro-boro teuing. Kan lamun hareudang bukakeun. Dieur.
Makanya itu jangan mabuk ya, itu bahaya, bisa capruk mabuk. Itu manusia ya, hewan tahu, orai, ular. Ular pun ada yang mabuk. Paresta ya. Terapleh, ya Rudi ya, marabuk, rambutnya diberah berum, wah sama aku, wah iya ngarumpul itu kan. Suatu saat ya sudah oleng gitu ya, pulang ke rumah diantarku temennya kan, bisa dioleng gitu ya, dibawa, dipayang lah gitu. Pas sampai rumahnya nangis, ya, cerik seorang itu, ngamek kak, babaturan anak ke temen yang ngamek. Senang gara-gara siang ngajak aing mabok. Cerik kaguk ya. Gara-gara kamu cenah ngajak mabok. Iya gara-gara siang ngajak mabok tuh cenah pemajikan aing pae. Istrinya mati. Kan bingung si paman-paman. Nah, aing mana itu? Itu malah pemajikan mana? Itu masalah. Oke. Itu ya. Mau mabok? Ya jangan coba-coba ya. Ini membunuh perlahan ya. Oke, apa sih perbedaannya? Kasus misalnya Muslim genosida ya, kasus Trisakti, kasus 65, 66 ya, PKI, pemusnahan massal dan sebagainya. Pelakunya siapa kira-kira? Mungkin nggak tukang beca melakukan genosida misalnya? Pembunuhan massal, siapa tukang beca ngebunuh massal atau preman pasar? Mungkin nggak? Siapa coba pelaku dari kejahatan HAM? Ada demo misalnya, lalu ditembakkan ya siapa yang nembaknya biasanya? Mahasiswa demo, ditembakkan, disiksaan, diculikan. Siapa itu pelakunya? Biasanya siapa? Coba jawab, coba biar ini cepat berakhir. Orang-orang yang punya pengaruh aparat. Ya, aparat ya, atau institusi. Itu yang kategorinya kejahatan HAM itu seperti itu. Dari pelakunya adalah institusi, dari korbannya banyak. Ya. Apakah demonstran, apakah komunitas muslim misalnya di Uyghur, itulah yang di Papua dan sebagainya, itu yang disebut dengan kejahatan HAM. Oke lah, waktu sudah habis ya, mudah-mudahan ada waktu untuk menguatkan lagi. Paling tidak Anda bisa membedakan mana itu konsep-konsep HAM, isu-isu HAM, penegakan HAM, penegakan hukum, dan apa perbedaan antara kasus yang diurus oleh Komnas HAM, oleh pengadilan HAM, dan kasus yang hanya diurus oleh penegak hukum yang umum yang biasa. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf ya, salam aja buat pagi dari saya ya. Apa-apalah dia mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Ayah.